Manajemen bareng divisi Keilmuan. Halo. Sebelumnya perkenalkan saya Nanda dari divisi Kominfo dan rekan saya Safina dari Divisi Kominfo. dari divisi Keilmuan. Boleh dong perkenalan terlebih dahulu? Dari Mbak Amal. Halo guys, perkenalkan nama aku Amalia Dwi Aprianasari, biasa dipanggil Amalia, dan pada periode kali ini aku diamanahi sebagai Kepala Divisi Keilmuan. Oke. Perkenalkan, nama aku Falsa Fatul Nuri Aziza, biasa dipanggil Falsa. Di periode ini aku diamanahi sebagai staf Divisi Keilmuan. Oke, berarti Mbak Amal sama Mbak Falsa ya? Oke. Mbak Falsa sama Mbak Amal ini kesibukannya ini sekarang ini tuh ngapain sih, boleh diceritain? Iya, Mbak Amal dulu. Oke, jadi kalau aku sendiri ya untuk kesibukan saat ini mungkin tugas-tugas kuliah aja sih guys. Aku kan udah memasuki semester tua ya, semester 6 sekarang, dan bentar lagi ya insya Allah doain semoga lancar sampai tugas akhir. Tugas-tugasnya paling ya ngerjain tugas matkul kuliah, terus sama ditambah proker-proker yang belum dilaksain di divisi keilmuan sendiri sama dari HMM aja sih kalau aku. Kalau dari aku sendiri itu pertama yang pasti kuliah ya. Terus yang kedua itu di kuliah ini selain aku sibuk dengan kuliahnya, aku ikut 2 organisasi teman-teman. Yang pertama itu ada Gema Surya Suara, itu paduan suara Universitas Muhammadiyah Purwokerto sama Himpunan Mahasiswa Manajemen. Jadi aku sibuk di 2 organisasi tersebut, dan alhamdulillahnya di bulan Maret kemarin aku habis keterima di beasiswa Bank Indonesia. Jadi otomatis aku gabung lagi nih di satu organisasi yaitu Genbi gitu. Full pura-pura ya kak? Pura-pura yang bayar apa? Boleh diperkenalkan dari divisi Keilmuan itu siapa aja? Oke, di divisi keilmuan ini total ada 8 anggota teman-teman, dan yang pasti pertama ada kepala divisinya itu Mbak Amalia, dan wakil kepala divisi itu ada Liva, dan ada anggotanya yaitu aku, Falsa, terus ada Mbak Nabila, Mas Gali, Ulfa, Ana, dan Windu gitu. Oh ya, terus dari divisi keilmuan ini ada proker apa aja sih, boleh disebutin satu-satu? Iya. Oke, jadi di divisi keilmuan itu total ada 6 proker. Yang pertama itu ada share jadwal UTS dan UAS. Jadi di situ di divisi keilmuan itu kan biasanya mahasiswa itu dikasih jadwal UTS atau UAS oleh TU FEB, dan di TU dan di FEB sendiri kan ada 3 prodi. Jadi dan 3 prodi itu banyak sekali kelas, dan di divisi keilmuan itu tugasnya kayak meringkas dari prodi manajemen saja gitu. Jadi dan kita share di Instagram feeds HMM. Jadi kayak Memudahkan. jadi untuk mahasiswa cair, untuk memudahkan kayak besok jadwal UTS-nya apa ya, besok jadwal UAS-nya itu apa ya gitu. Dan yang kedua itu ada HMM Mengajar. Jadi di situ alhamdulillah kita kemarin udah terlaksana di bulan Januari bareng divisi Sosmas. Nah, di situ kita HMM mengajarnya kemarin ke panti asuhan. Jadi kita di situ kita dan panti dan divisi Sosmas. Jadi kita tuh collab ya guys? Collab, dan di situ kita ngajar senang-senang bareng anak-anak panti asuhan. Dan yang ketiga itu ada Posma, itu podcast mahasiswa. Alhamdulillah kita udah melaksanain proker Posma. Itu kemarin kita karena kemarin lagi gencar-gencarnya Genbi ya, jadi kemarin kita ngambil dari anggota Genbi UMP gitu. Selanjutnya ada proker mentoring. Nah, untuk mentoring kali ini kita tuh mencari mata kuliah yang anak-anaknya tuh masih kurang paham gitu. Jadi kita sebar kuesioner, dan untuk sasarannya tuh mentoring kemarin tuh ke semester 2. Jadi kita cari tahu matkul apa yang mereka bingung, nanti kita coba cari dosennya dan kita bikin kelas kecil gitu buat ngajarin mereka seperti itu. Terus ada otopsi. Nah, otopsi kali ini itu kita tuh otopsi itu kan obrolan seputar metode dan skripsi. Nah, sasarannya itu angkatan bawah sekitar kalau nggak angkatan semester 4 tuh sama semester
duanya. Jadi kayak kita tuh ngasih tahu metopen itu apa. Kan di manajemen ini tuh ada kurang lebih 3 penjurusan, ada manajemen keuangan, manajemen pemasaran, sama sumber daya manusia. Nah, kita tuh ngasih tahu ke mereka kayak biar mereka tuh besoknya tuh paham mau masuk ke penjurusan apa untuk di akhirnya gitu. Terus ada Rumah. apa ya? Nah, untuk proker selanjutnya tuh ada rumah. Nah, rumah sendiri ini kita cari tahu mungkin bisa infoloker ya. Kalau nggak infoloker itu ada beasiswa, terus magang juga. Jadi nanti kita cari informasi itu dan kita upload di IG-nya HMM gitu, guys. Wah, lumayan banyak ya. Dan pastinya itu menguras waktu lah. Terus untuk proker bulan ini itu mau menjalani apa aja? Jadi di bulan ini itu kita ngejalanin rumah, itu ada berupa video dan foto, informasi gitu. Terus untuk bulan depan kita ada satu proker yang belum terlaksana, yaitu otopsi. Jadi buat kalian nih ya yang masih bingung, buat yang kalian yang masih semester 4-3 buat bingung mau ambil penjurusan apa, kalian bisa ikut otopsi guys nanti guys di bulan depan. Nanti informasinya di IG-nya HMM. Oke, terus kita cerita-cerita aja kali ya, dari Mbak Amal dulu kali ya. Kalau dari Mbak Amal, kalau kesannya ikut organisasi HMM itu apa? Kalau kesah ya, kalau kesah apa ya, kayak sebenarnya kan kita kan mahasiswa aktif juga ya, jadi kayak kita dibarengin sama tugas kuliah yang nggak habis-habis. Apalagi semester kemarin aku juga ikut magang, jadi kayak udah ada tugas kuliah, terus magang juga sama proker-proker ini, jadi kadang tuh ngerasa capek aja sih guys. Cuman ya seneng juga ketemu teman-teman, jadinya kayak ya kalau kesahnya juga dibareng ada senangnya gitu. Ketemu teman senang ya. Oke, terus dari Mbak Falsa, kalau kesahnya di HMM itu apa? Mungkin sama ya, kalau kesahnya aku ya capek, ya mungkin kadang pusing juga gimana bagi waktunya gitu ya. Tadi aku ikut 3 organisasi. Mungkin di organisasi ini kebanyakan menyita waktunya Sabtu Minggu dan malam gitu untuk rapat-rapat. Nah kadang untuk di Sabtu Minggu sendiri kayak pengen main nih, pengen weekend kemana nih, tapi kita ada broker gitu. Tapi kayak tadi Mbak Amal bilang, setelah ketemu teman-teman tuh jadinya kayak gak jadi. Pas berangkat itu kayak ngeluh, terus pas nyampe itu kayak seneng ketemu teman-teman gitu, bisa have fun juga gitu sih. Buat Amal kan udah semester 6 ya, semester akhir. Saya sendiri itu gabung di beberapa organisasi. Iya. Bagi tipsnya dong buat ini, cara membagi waktu antara kuliah dan organisasi. Dari aku dulu ya. Mungkin kita bikin skala prioritas ya, kayak dilihat dulu mana nih yang mepet sama deadline gitu. Kalau misal tugas yang mepet sama deadline tuh mau nggak mau tugas itu dulu yang diselesaikan, karena ya kita mahasiswa ya, kayak tuntutan kita juga ke nilai. Jadi kalau misal ada tugas, sebisa mungkin tugas itu diselesaikan terlebih dahulu, baru kita kayak kalau ada waktunya itu kita kayak geser ke di proker-proker ini gitu. Kayak sebisa mungkin diri kita aja sih memanage waktu dengan baik gitu. Sama ya kalau apa ya, maksudnya kayak kita malas-malasan terus-menerus itu malahan jadi gitu lah guys. Berarti ikut skala prioritas juga nggak sih, kayak kewajibannya kan dari kuliah dulu, terus baru ke organisasinya gitu ya? Betul. Itu kalau dari aku ya. Mungkin yang lain Mbak Falsa? Oke, mungkin dari aku sendiri sama ya kayak Mbak Amal ya. Remind lagi teman-teman, kalau di kampus itu ikut organisasi jangan jadikan yang pertama juga, karena yang prioritasnya tetap kuliah gitu ya, cari IPK yang bagus gitu, dan kita juga mungkin kalau misal mau cari pengalaman bisa juga ikut organisasi gitu. Dan mungkin tadi apa pertanyaannya? Tadi Pertanyaannya mau membagi waktu. Dari aku sih karena kebanyakan itu dari organisasi kita pakainya Sabtu Minggu atau enggak malam hari, dan itu di luar jam kuliah ya.
Terus kalau untuk bertabrakan itu juga aku ngikutin prioritas sih, dimana mana yang lebih urgent dan mana yang kalau misal tabrakan banget nih. Kalau aku sih biasanya yaitu kayak aku ikutin yang mereka butuh aku gitu. Dan kalau tugas-tugasnya ya itu juga aku nomor satuin dulu sih gitu. Oke, terus dari Mbak Falsa ini di HMM itu udah berapa lama sih? Di HMM, aku di HMM ini di periode ini dan juga aku juga kemarin di periode 2022 dan 2023 aku ikut magang di divisi keagamaan. Kalau Mbak Amal di HMM berapa lama? Kalau aku sendiri itu aku udah berarti ini tuh 2 periode aku, jadi periode kemarin sama periode sekarang gitu kurang lebih ya udah berapa ya 1 tahun lebihan lah mau ke 2 tahun. 2 tahun. Lama ya, betah banget. Betah sekali. Mau 3 periode. Buat kalian sendiri itu emang apa sih tertarik gabung ke HMM? Iya. Kalau aku sendiri itu karena tujuan masuk aku di kuliah itu kan selagi mencari nilai yang bagus, IPK yang bagus tuh aku mau ngembangin diri aku loh, kayak nggak terlalu monoton dengan kuliah pulang. Kalau aku tuh pengen kayak cari wawasan yang baru, ilmu yang baru dengan cara ngikutin organisasi gitu. Dan menurutku HMM ini bantu banget buat aku buat bisa ngomong di depan banyak orang gitu. Karena dulu tuh aku tuh pemalu banget gitu ya. Kayak buat presentasi aja aku bisa keringat dingin. Kalau di sini tuh kayak kan sering nih kayak kita kalau rapat bulanan pasti kan pemaparan, jadi kita tuh dilatih gitu sama ya banyak manfaat yang bisa kita ambil gitu. Mbak Elsa? Ya, kalau aku emang basicnya gitu dari SMP mungkin dia itu udah ikut organisasi sampai SMA sampai kuliah gitu. Jadi kayak gak bisa diem di rumah. Jadi dari dulu emang udah aktif di organisasi dan di kuliah ini mau lanjutin dan lebih mengembangkan lagi gitu ya, sama kayak yang dikatakan sama Mbak Amal tadi itu di organisasi ini kita juga sangat membantu terutama dalam public speaking. Yang tadinya mungkin aku kurang pede, kurang ya masih terbata-bata ya lah, walaupun sekarang masih terbata-bata juga ya, tapi better mungkin ya gitu sih. Oke, terus tadi kan di divisi keilmuan kan ada beberapa proker ya tadi ya. Iya. Boleh dong sebutin kayak ada nggak proker yang paling berkesan? Siapa dulu yang menjawab? Kalau dari aku mungkin proker yang paling berkesan mungkin mentoring ya. Jadi di mentoring itu kan kita kayak mengadakan kelas tambahan untuk semester 2 dan dari aku sendiri merasa aku bisa nih ngebantu mahasiswa semester 2. Jadi kayak kita mengadakan les tambahan untuk mahasiswa semester 2. Dari tadi kita menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa semester 2 dan kebanyakan mereka itu milih di matematika bisnis, dan dari aku sendiri pun merasa kesulitan di matkul itu. Jadi dengan adanya proker mentoring ini cukup membantu banget sih buat aku dan mungkin bagi mahasiswa cair juga sangat membantu. Karena itu mentoring itu kayak lebih kecil gitu ya, kayak les biasa gitu sih. Kalau aku buat proker yang paling berkesan, karena ini proker kita kan banyak ya guys, terus jadinya aku tuh paling berkesan tuh di yang HMPS mengajar itu. Kita tuh bareng sama divisi sosmas juga, terus bareng ketemu sama anak-anak panti asuhan, jadi kayak kita belajar bareng sama anak-anak panti asuhan gitu, jadi kayak berkesan aja. Terus mungkin ada satu proker itu tadi yang belum terlaksana, itu buat bulan depan, itu otopsi. Sama kayak Mbak Falsa, jadi otopsi itu kan kayak membantu mahasiswa buat yang kebingungan buat milih ke tugas akhirnya gitu. Jadi itu sih yang kayak membekas. Mungkin kita kayak lebih senang membantu orang gitu. Buat Amal sendiri kan udah mau 2 periode ya, sama Falsa dari magang. Iya. Nah, kalian pernah ngerasa nggak sih jenuh ada di HMM?
Kalau merasa jenuh, semua orang pasti ada satu titik di mana kayak ih, Merasa aku jenuh, capek, kayak kenapa sih aku harus ikut gini, kayak Sabtu Minggu yang harusnya kita bisa jalan-jalan, kadang ada rapat gitu. Ya pasti ada, cuman ya balik lagi kayak tujuan aku masuk sini kan aku pengen ngembangin diri aku, terus udah ketemu teman-teman, kayak udah saling kenal, jadinya kayak ya di bawah have fun aja sih, jadinya ya seru sih gitu jadinya. Kalau dari aku sih jenuh itu pasti, karena kayak aku dari magang ya teman-teman, dan di magang itu kayak kurang lebih sama kayak dua periode mungkin ya, dan kita kayak ngejalanin mungkin ada proker yang sama, jadi aku ngerasa kayak ada ngejalanin itu kayak berulang, kayak sama ngejalanin proker itu kayak tahun lalu, dan kayak aku ngerasain proker ini lagi kayak ya sama aja nggak sih kayak tahun kemarin gitu. Tapi balik lagi ke tujuan aku di awal sama kayak Mbak Amal, ya emang aku niat daftar di HMM ya emang buat kembangin diri gitu. Jadi kayak kalau misal aku jenuh, lah kamu tujuan di awal kan emang kayak mau kumpul gini, mau ngembangin gini, mau ketemu teman-teman gitu. Gitu sih. Baik lagi ke tujuan awal. Terus selama periode ini Mbak Fansa sama Mbak Amal di HMPS sendiri worth it nggak? Ikut HMPS tuh worth it atau enggak? Kalau menurut aku ya worth it sih guys, kayak kita tuh nggak cuma diajarin buat rapat-rapat terus, itu enggak, kayak kita ada waktu dimana kayak kita jadi tahu gimana cara manage waktu yang baik, cara kita public speaking yang bagus. Jadi apa ya, kayak kita tuh bisa bahasanya apa ya, mengembangkan diri gitu. Jadi enggak kuliah tuh enggak flat amat gitu, kayak kuliah terus pulang ngerjain tugas gitu. Jadi kita juga banyak relasi, banyak teman sama. Kalau aku pribadi ya, aku kan kemarin udah ikut magang. Nah menurutku HMPS ini tuh bantu banget aku waktu magang sih. Bantunya kenapa? Mungkin itu yang kayak manage waktu, terus kayak kita jadi kan, kalau aku kan magang di perbankan ya, dan itu tuh kayak ngobrol ke nasabah, jadinya kayak kita kan udah sering ngobrol sama orang lain, jadinya tuh gampang gitu, nggak merasa deg-degan atau gimana sih. Itu sesuatu yang nggak didapetin di perkuliahan. Betul, ya dapat di HMM ini guys. Kalau dari Mbak Falsa sendiri tuh worth it nggak ikut HMM? Oke, di HMM sendiri pastinya worth it dong teman-teman. Dari aku sendiri yang tadinya mungkin kayak pengalamannya masih ya sedikit lah ya teman-teman, dan setelah aku gabung di himpunan ini pengalaman aku jadi bertambah. Kayak misalnya kayak di proker kayak ilmuwan kan ada tadi HMM mengajar. Nah di HMM mengajar itu kita ke panti asuhan dan teman-teman. Yang sebelumnya aku itu nggak pernah main ke panti asuhan, belajar bersama, dan di proker ini aku bisa bermain bersama mereka gitu. Jadi kayak worth it banget lah. Yang pertama buat aku sih di HMM mengajar ini, di HMPS Management ini kita bisa cari pengalaman sebanyak-banyaknya gitu teman-teman. Jadi buat kalian yang bingung selain kuliah itu mau ngapain sih, gabung aja bisa di HMPS Management. Gitu sih. Ya, terima kasih jawabannya Mbak Amal sama Mbak Falsa. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya. Oke, mungkin segitu dulu ya ngobrol kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Bye.